banyak teman-teman yang mengembangkan media siber, kecepatannya duluan nih, akurasinya belum, bahkan nunggu hak jawab. Nah itu kan repot ya. Datanya juga belum akurat sehingga kelengkapannya belum, karena masih mengandalkan berita-berita terkait. Itu boleh saja, tetapi kalau belum akurat, jangan coba-coba untuk kecepatan deh, karena nanti akan beresiko juga. Itu ketika dia menjadi pengurus partai diharapkan melepaskan diri dari profesi wartawannya. Entah itu dengan cuti luar tanggungan, atau mungkin cuti besar, atau mungkin tinggalkan profesi wartawannya. Banyak media-media yang juga underbow-nya parpol. Tapi langsung ngaku, saya media ini di bawahnya partai ini. Oh, terbuka dia. Jelas. Jadi ideologi publik tuh langsung bisa mengaudit. Sekarang kan repot, ada TV merah, TV biru, TV kuning, nggak pernah ngaku bahwa mereka bilang saya independen. Beritanya wartawan ketika kasus korupsi kadang-kadang bisa terjebak pada karakter assassination. Kita membunuh karakter. Koruptornya ayahnya atau ibunya, kita beritakan keluarganya, anaknya jadi takut sekolah. Multi efek lah. Keluarga ini jadi kacau. Ini kan udah bisa ke arah karakter assassination. Harusnya wartawan ketika melakukan korupsi, termasuk korupsi informasi, dia harus berani dihukum mati harusnya gitu loh, karena dia kan menggugat pihak lain. Mungkin juga Dewan Pers perlu melihat, misalkan Undang-Undang Cipta Kerja, kan ada perusahaan personal atau pribadi gitu ya, yang agak berbeda dengan PT Perseroan terbatas kan. Yang itu, pribadi sendiri ada. Itu harusnya wartawan dengan katakanlah konten kreator. PT pribadi bisa tuh ya harusnya. Harusnya ya, tapi Dewan Pers kan sekarang belum masih yang berbadan berdebat hukum. Ya, berbadan hukum segala macam. Karena apa yang namanya Superman, Spiderman, bahkan Venom itu wartawan. Iya. Tapi ketika jadi wartawan dia nggak pakai topeng. Iya. Gitu kan? Dan jawabannya mungkin ada di film Spiderman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, alhamdulillah hari ini LPD Circle Podcast Lembaga Pers Dr. Sutomo, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pers Profesional, kedatangan tamu yang sangat istimewa, Pak Priambodo RH. Halo, pagi Mas Jafrin. Pagi Mas. Kami biasa menyebut di LPDS Pak Bob. Padahal jauh nama dari Priambodo. Pak Bob nantilah cerita. Sebelum kita mulai, tema kita hari ini tentang falsafah tentang jurnalisme ya. Wartawan itu sering disebut ratu dunia. Nah ini bagaimana bisa muncul falsafah ratu dunia, nanti akan dikupas oleh Pak Bob. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV, kurikulum vitae Pak Bob. Beliau adalah Direktur Eksekutif di LPDS pada tahun 2008 hingga 2018. Kemudian pernah menjadi Ketua Bidang Multimedia di PWI pada 2008 hingga 2015. Beliau adalah wartawan senior hingga saat ini masih di Antara ya Pak? Masih di Antara. Saat ini menjadi Ombudsman Antara sejak 2012. Ini pengalaman jurnalismenya sangat panjang, pernah meliput bahkan menjadi kepala LKBN Antara di Biro Eropa, berkedudukan di Lisabon, Portugal pada tahun 1998 hingga 2001. Kemudian juga pernah di Brussels, Belgia. Luar biasa nih di Eropa. Kepala biro bro. Kepala Biro Kerjasama Internasional dan merangkap Kepala Penelitian Pengembangan di LKBN Antara juga pada tahun 1996 hingga 1998. Kemudian Wakil Pemimpin Redaksi Warta Bumi, Jejaring Informasi Bersatelit dan Buletin Lingkungan Hidup LKBN Antara yang disponsori oleh UNESCO MacArthur Foundation pada 1994 hingga 1998. Beliau juga sangat kaya ya dalam pendidikan, dalam dunia pendidikannya beliau pernah menjadi pengajar workshop di Galeri Foto Jurnalistik Antara GFJA ya? GFJA. Kemudian Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara di Jakarta dan pernah menjadi pengajar tamu di Universidad Independent
Uni apa nih di Lisabon, Portugal. Pasnya tuh Universidade Independente. Independente bahasa Portugal ini. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, juga atas undangan Bu Husnul Mar'iyah, Unit Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung USDI ITB. Hingga kini menjadi penguji tesis. Beliau penguji tesis juga, Pak. Ya, di London School, diundang London Mbak Berita. School ya. London School Public Relation. Pengajar Sekolah Jurnalisme Indonesia di PWI sekaligus Sekretaris Umum Yayasan CGI PWI dan narasumber untuk Sapare Jurnalistik PWI Pusat yang didukung Nestle Indonesia dan Astra Indonesia. Sejak 2018 menjadi pengurus harian Yayasan Multimedia Adinegoro atau YPMA yang menaungi LPDS. Banyak sekali di sini saya kira kurikulum PT-nya, dan ini saya mewakili banyak karya juga beliau. Saya kira sangat kompeten. Kita hari ini akan bicara tentang falsafah Ratu Dunia, jurnalis falsafah Ratu Dunia, kira-kira begitu. Nah, saya ingin menyapa dulu Pak Bob. Pak Bob, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Bob ini saya senang Pak Bob ini karena sangat energik. Pukul 6 dia udah pokoknya udah di luar rumah pokoknya jam 6 ya. Tadi jam berapa nyampe sini, Pak? Sini sempat ke ASEAN dulu ya, 7:30 lah. Setengah 8. Bayangin teman-teman, 7:30 sudah sini. Kita padahal jadwalnya tadi sekarang jam 10. Jam setengah 8 udah di sini. Bukan main. Pak Bob, kami mohon maaf agak telat sedikit. Tenang aja, yang penting bahagia. Pak Bob, boleh diceritakan nih. Memang kita sering dengar nih, jurnalis itu sebagai ya Ratu Dunia, itu maksudnya menjadi apa itu kira-kira Ratu Dunia itu? Falsafah itu seperti apa? Dan kira-kira mengapa itu muncul dan siapa pencetusnya itu falsafah Ratu Dunia? Silakan Pak Bob. Makasih Mas Yatpin. Ya, gini, sebetulnya istilah falsafah Ratu Dunia itu Pak Adinegoro ya yang menciptakan. Beliau ini kan multitalenta. Beliau itu dari ranah Minang, kemudian sempat sekolah di Stovia, sekolah kedokteran. Tetapi beliau membelokkan nasibnya jadi wartawan, juga kartografer ya, pembuat peta, dan juga pengusaha pers juga. Kemudian dia dosen juga. Tapi dalam karya jurnalistiknya beliau punya ciri sebagai travel writer, penulis perjalanan gitu ya. Di tahun 30-an ketika beliau dari Stovia kemudian pindah ke Eropa, lebih banyak di Berlin dan Belanda gitu ya. Beliau tuh sudah bikin tulisan-tulisan yang kemudian menjadi buku Melawat ke Barat, Balai Pustaka. Tahun 30-an itu, akhir 30-an, 40 awal. Kemudian di awal kemerdekaan RI, tahun 48, beliau merumuskan kembali beberapa bukunya. Kemudian diterbitkanlah dari Balai Pustaka juga tahun 48, itu judulnya Falsafah Ratu Dunia. Kalau kita kulik, Pak Adinegoro itu nggak pernah bilang bahwa jurnalis atau wartawan Ratu Dunia, bukan. Tetapi alat terpenting itu pers dan wartawan, gitu ya. Ratu Dunia itu sendiri adalah anggapan umum. Anggapan umum itu bahasa dulu ya. Tapi dibilang udah kasih kurung public opinion atau opini publik yang sekarang trending topic. Ya, gampangnya gitu, yang viral, trending topic gitu ya. Ya. Wartawan itu kembali, pers dan wartawan adalah alat terpenting menurut beliau. Mengapa? Karena beliau juga tahu dalam buku Falsafah Ratu Dunia itu kalau mau diterjemahkan, dirangkum lebih jauh, publik itu semakin cerdas, apalagi ada teknologi informasi sekarang ya, misalkan apalagi ya. Nah, kemudian publik yang cerdas itu pasti mengharapkan media yang cerdas, yang untuk diakses. Kalau dulu dibaca, ditonton, didengar, gitu ya. Sekarang kan diakses karena ada internet. Nah, tapi media yang apa? Media yang diawaki oleh wartawan-wartawan yang cerdas pula, sehingga disitulah alat terpentingnya. Yang membedakan mungkin kalau disebut Ratu Dunia, bahkan ada satu kelompok nasid ya, itu Samroh lah di Pantura itu, Nasadariyah. Ada satu lagu wartawan Ratu Dunia gitu ya. Gimana, masih ingat nggak syairnya tuh Pak Bob? Kalau nggak salah lagunya tuh antaranya bolak-balik tuh refrennya adalah wartawan Ratu Dunia diulang-ulang ya. Bahkan ada Nasadariyah Junior juga menyanyikan itu. Sebetulnya bukan itu sepenuhnya. Jadi wartawan itu alat terpenting, pers alat terpenting. Ratu Dunia sendiri itu anggapan umum. Jadi mengapa sih
sekarang misalkan kondisi aktual ya, mau pilpres segala macam, itu kan yang yang menjadi perebutan publik, opini publiknya tadi, siapa yang menangkap opini. Dan biasanya kecenderungannya cepet-cepetan menyampaikan informasi, gitu ya. Padahal kecepatan, keakuratan dan kelengkapan harus pada saat yang sama. Bareng bersamaan. Harusnya. Itu konteks yang juga diperkenalkan oleh Pak Adi Negoro. Sebenarnya mungkin Pak Adi Negoro ngelihatnya dari kantor-kantor berita ya. Yang paling tua sampai sekarang itu kan Hafaz, kemudian jadi AFP, kemudian Reuters gitu ya. Itu sama, jargonnya adalah bagaimana speedy, accuracy, and completely itu jadi satu sebetulnya. Hanya saja banyak teman-teman yang mengembangkan media siber, kecepatannya duluan nih, akurasinya belum, bahkan nunggu hak jawab. Nah itu kan repot ya. Datanya juga belum akurat sehingga kelengkapannya belum, karena masih mengandalkan berita-berita terkait. Itu boleh saja, tetapi kalau belum akurat, jangan coba-coba untuk kecepatan deh, karena nanti akan beresiko juga. Oke, Pak Bob, ini saya dapat ini juga makalah. Pikir bisa kita bahas sedikit nih. Falsaparatu dunia ya, kata pendahuluannya di sini seperti disampaikan oleh Pak Bob bahwa itu dari Pak Adi Negoro ya, bahwa sebenarnya itu adalah anggapan umum dan pers hanya alat yang terpenting ya. Nah sekarang ada nih dalam tulisan ini ada pertama klasifikasi wartawan ya, ada wartawan yang cita-citanya sebagai jurnalistik, ada wartawan yang komersil, ada wartawan yang ideal. Nah ini penjelasannya seperti apa Pak Bob? Ya itu sebetulnya petanya ada, kalau katakanlah pilar atau katakanlah itu bakat, itu ada 3 tadi. Pak Adi Negoro ini juga karena mungkin latar belakangnya Stovia kedokteran ya, beliau juga tentunya tahu soal ilmu jiwa, mau nggak mau ya, psikologi. Kalau saya baca dari sekitar 25 karyanya buku dan beberapa naskah lepasnya itu di koleksinya di kantor berita Antara, karena beliau juga termasuk Dewan Pengawas Antara sampai beliau wafat tahun 1967. Itu beliau antara lain sering katakanlah memberi contoh juga. Pertama, wartawan itu cita-citanya jurnalistik adalah tentunya bagaimana mengembangkan konsepnya Rudyard Kipling melalui 5W1H. Ya, who says what, at where, when, adik Simba. Where dan how and why. Di bahasa Indonesianya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, ya, mengapa dan bagaimana. Itu adik Simba kalau bahasa Indonesianya. Walaupun urutannya nggak pas, tapi bisa dicocokkan. Nah, di situ Pak Adi Negoro menyatakan pertama tadi, dia cita-citanya memang untuk dunia kewartawanan sampai meninggal lah katakannya gitu. Seperti Pak Adi Negoro. Pak Adi Negoro sampai wafat kan di kantor berita. Beliau pernah di Pewarta Daily pulang dari Berlin. Jadi benar-benar pure jurnalisme hidup matinya. Kedua, beliau juga memberi contoh karakter komersial. Bagaimana wartawan juga perlu punya jiwa entrepreneurship. Ya sekarang ada kebetulan senior saya di kantor berita Antara, belum lama ini juga tanggal 26 Oktober lalu meluncurkan buku audio visitorial, audio, video dan editorial. Beliau sejak di Republika dulu di Antara juga mendirikan satu kelompok katakanlah lembaga dana berbasis publik itu namanya Dompet Duafa. Di Antara beliau juga mendirikan Dompet Peduli Antara. Nah, konsepnya adalah maju bersama, sejahtera bersama. Nah, Pak Parni Hadi, jadi senior saya itu, dia juga punya satu konsep bahwa wartawan itu harus punya jiwa namanya jurnalispreneurship. Jurnalispreneurship. Kenapa? Wartawan planner ya. Iya, punya jiwa wirausaha. Wirausaha. Kadang-kadang wartawan karena terlalu asik dengan 5W1H. Betul. Wartawan kan juga kadang-kadang di perusahaan pers disebutnya karyawan. Kalau wartawan nggak ada pantinya seumur hidup. Tapi ketika karyawan kan usia tertentu. Pensiun. Ada yang 50, 53, 55 atau 60 pensiun. Dia baru mikir setelah pensiun ngapain lagi nih? Karena biasanya kan kehidupannya dikelola oleh perusahaan pers. Tidak ada salahnya sudah punya jiwa entrepreneurship. Dan itu Pak Adi Negoro mencontohkan. Beliau mendirikan misalkan kerjasama dengan Ensiklopedia Internasional Van Hoof, bikin Ensiklopedia Indonesia. Kemudian beliau juga bikin harian neraca yang sampai sekarang eksis tapi ganti pemilik lah atau ganti pemilik saham. Yang tidak kalah pentingnya, beliau juga mendirikan perusahaan yang membuat peta dari jambatan kemudian dengan CV pembina dan segala macam gitu ya. Gunung Agung juga beliau terlibat. Nah, itu juga saya rasa di zaman lebih modern kita punya tokoh namanya Pak Yakob Utomo, wartawan yang punya jiwa entrepreneurship.
jadi punya perusahaan percetakan, penerbitan, toko buku, hotel gitu ya. Iya. Pak Dahlan Iskan dengan jaringannya yang begitu luas. Bahkan kita kan punya bercanda tuh, Pak Dahlan Iskan juga selain punya jiwa wirausaha tuh juga jurnalis listrik karena pernah jadi dirut PLN kan gitu ya. Jadi ngurusin listrik juga gitu ya. Orang taunya wartawan. Ya. Kemudian juga kita punya misalkan Pak Ishadi SK itu ahlinya TV, termasuk Bapak TV di Indonesia ya, dengan beberapa tokoh lain gitu ya. Nah, itu jiwa komersil. Yang terakhir, jiwa idil atau idealisme, bisa jadi dia tidak lagi jadi wartawan, tapi profesi komunikasi atau di luar itu, misalkan jadi petugas humas. Kalau Pak Dinegoro atau Pak Yakob atau Pak Rosian Anwar nyebutnya orang-orang humas. Gitu ya. Itu bisa juga dia jadi politisi atau tim sukses minimal gitu ya. Politisi kan banyak, wartawan. Saya punya kenalan tuh alumni LPDS dan Jawa Pos kan, Pak Rizal dulu pernah di Balikpapan gitu ya. Beberapa teman-teman lain lah banyak bergerak di situ. Atau jadi pengusaha tulen. Namun jiwa-jiwa kewartawannya tidak hilang. Dia tetap merasa bahwa informasi tetap harus lewat pers. Nah, itu sudah dirumuskan oleh Pak Dinegoro tahun 48. Dan saya rasa sekarang makin berkembang. Bahkan Mas Yatwin tahulah, kalau kita uji kompetensi wartawan muda pun udah diajarin ngitung nih kalau biaya liputan berapa. Budgeting kan gitu ya. Wartawan media. Kalau berangkatin wartawan, hitung juga nih biayanya berapa. Jangan coba ngasih tugas, apalagi wartawan utama. Beli kamera, bikin kebijakan investigasi, berapa biayanya. Kita biasakan itu. Karena mungkin kita yang wartawan itu kebiasaannya ngabisin duit. Ya, kita nggak pernah mikir loh jual berita gimana, padahal susah tuh. Kita taunya susah cari berita. Jualnya kan lebih susah. Jualnya udah bisa, paling susah apa? Nagihnya. Betul. Buat apa? Buat bayarin wartawan. Betul. Banyak itu nanti. Iya. Kalau zaman dulu numpuk di agen. Nah, atau retur. Returnya. Nah, returnya tinggi gitu kan. Itu retur itu bahaya. Kenapa? Ongkos kirim kan mahal. Iya. Atau piutang. Itu lebih bahaya. Duitnya nggak ada, kena pajak. Ongkos cetaknya lebih mahal daripada. Betul. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya Pak Adi Negoro udah melihat itu dan kita punya contoh nyata lah sampai sekarang, contoh hidup lah istilahnya. Pak, kalau dari 3 klasifikasi wartawan tadi, komersil, idil, dan jurnalis, ini kan juga teman-teman wartawan itu di tengah-tengah masyarakat itu profesi yang seksi lah. Sangat seksi dan banyak beberapa kelompok-kelompok masyarakat juga yang ingin menarik wartawan ke dalam kelompok mereka. Entah jadi dari kalangan politisi, entah dari pengusaha, entah dari kalangan yang lainnya lah gitulah. Ingin ada wartawan di kelompok mereka juga. Nah, dalam hal ini sebenarnya posisi wartawan baiknya seperti apa? Apakah memang harus bisa masuk ke situ atau tetap harus di tengah-tengah untuk menjaga idealismenya? Nah, ini menarik nih Mas Yatwin. Tadi Mas Yatwin kan pakai istilah wartawan tuh profesi yang seksi. Ya, sehingga semua orang pengen ngajak. Tanda petiknya lah, ngajak kencan, tapi nggak jadi mantan gitu ya. Nah, sebaliknya kalau tanya posisinya, saya kadang-kadang melihat jangan-jangan posisi seksi itu di tepi jurang. Iya, tanggung jawab juga besar gitu ya. Itu karena wartawan itu kalau yang tulen, yang kompeten, kan dia punya akses yang kuat. Dia punya informasi yang banyak. Padahal informasi berbasis big data, apalagi zaman sekarang, itu kan bisa menentukan banyak hal gitu ya. Hanya saja memang tanggung jawabnya nanti pertanggungjawaban publik. Karena mau tidak mau profesi apapun, apalagi wartawan, satu, dia pasti punya tanggung jawab namanya moral pribadi. Kita juga kan mau nggak mau punya kewajiban moral untuk keluarga besar gitu ya. 2, karena kita juga wartawan yang juga karyawan, tentunya kita juga dengan perusahaan persnya. 3, kita makhluk sosial, makhluk beragama. Nah, yang paling repot termasuk makhluk politik kan. Politik itu kan hak. Itu sebabnya di semua organisasi profesi wartawan pasti punya pasal-pasal tertentu. Contohnya kalau di PWI antara pasal 20 deh kalau itu nggak salah ya, belum pernah diubah deh kayaknya poin pasalnya. Itu ketika dia menjadi pengurus partai diharapkan melepaskan diri dari profesi wartawannya. Entah itu dengan cuti luar tanggungan atau mungkin cuti besar atau mungkin tinggalkan profesi wartawannya. Karena posisi ini jangan sampai nanti susah untuk diaudit oleh publik.
Kalau tadi pertanyaan juga besarnya adalah bagaimana nih independensinya? Saya rasa wartawan itu imparsial ya, tetapi soal independen bukan berarti dia tidak boleh memilih. Karena di media itu juga ada namanya ideologi, sikap atau politik media. Satu, headline. Kalau orang cetak bilangnya headline. Atau kalau di internet itu kan ada tuh di bagian atas berita yang dilengkapi dengan foto di bagian atas, headline juga sih, atau opening. Kalau media siaran, itu kenapa ya itu dipilih 3 foto, 5 foto? Itu sikap politiknya media. Buat Editorialnya saya, ya dia. editorialnya itu. Kedua, seringkali kalau dulu dicetak namanya tajuk atau opini. Itu tadi Mas Jatpin dia bilang editorial. Ketiga, dulu ada namanya karikatur. Ya. Itu sikap media. Walaupun ada juga beberapa media sebutannya pojok kecil. Iya. Misalkan dulu pembaharuan tuh pakai istilah vivere pericoloso, nyerempet bahaya. Gitu kan. Ada lagi yang bilang mang pecut. Mister Pecut. Nah, Mister Pecut kayak gitu-gitu. Itu ada, itu politik media ada. Itu untuk menunjukkan bahwa media imparsial, independen, tetapi dia punya ideologi untuk menentukan sikap. Ini sikap media kami begini. Hanya saya pernah dapat cerita dari beberapa tokoh pers, antara lain almarhum Rosi Anwar ya Pak Ros, kemudian Pak Yakob, kemudian saya pernah juga diskusi kecil lah ngobrol begini dengan Pak Hirmanan, mantan Ketua Mahkamah Agung dan juga mantan Ketua Dewan Pers 2 periode. Kalau saya menyebutnya beliau adalah mbahnya hukum dan mbahnya pers. Ya, apalagi hukum pers. Beliau pernah menyatakan di tahun 55 banyak media-media yang juga underbaunya parpol. Iya. Tapi langsung ngaku, saya media ini di bawahnya partai ini. Oh, terbuka dia ya? Jelas. Jadi ideologi publik tuh langsung bisa mengaudit. Sekarang kan repot, ada TV merah, TV biru, TV kuning, nggak pernah ngaku bahwa mereka bilang saya independen. Kalau ada wartawannya terlibat jadi jubir atau apa, kita cuti. Tapi dia nggak pernah ngaku. Ini sebetulnya underbaunya siapa, di bawah sayap politiknya siapa. Ada baiknya ngaku. Harusnya ngaku ya. Iya. Itu karena pertanggungjawaban publik. Dia sebagai wartawan, karyawan dan makhluk sosial. Nah, itu yang atau makhluk politik. Makhluk politik. Jadi yang seperti itu dalam tanda bahwa sebenarnya bukan hal yang ya biasa-biasa saja gitu. Wartawan terjun menjadi tim sukses, misalnya wartawan jadi pengusaha dan lain sebagainya. Yang penting adalah pertanggungjawabannya ya. Iya. Pertanggungjawabannya itu dalam bagaimana Mas? Nah, ini menarik nih. Jawabannya itu. Mas Jatpin menarik nih. Jadi saya mau menghubungkan antara Pak Adi Negoro tadi, tanggung jawab Ratu Dunia tadi, karena wartawan kan otomatis alat terpenting untuk membuat opini publik atau trending topic di luar medsos yang bukan dikelola oleh media atau pers gitu ya. Karena kan pers juga menggunakan medsos dalam tautan atau karuselnya. Ada pendapat dari salah seorang ini ya, wartawati yang kemudian juga ada di dosen di Amerika sana, pernah di CNN cukup lama, namanya Janet Kolotsky. Beliau agak nyindir karena beliau wartawan juga. Dalam bisnis pers, semua tuh kesannya terbuka. Padahal untuk di media redaksi sendiri kadang-kadang tertutup, gitu. Ya, jadi kita terbuka untuk kemajuan. Bahkan kita meminta, oh ini harus diaudit segala macam. Iya. Bahkan kalau pakai pengalaman saya Mas Jatpin yang menarik ya. Beritanya wartawan ketika kasus korupsi kadang-kadang bisa terjebak pada karakter assassination. Kita membunuh karakter. Koruptornya ayahnya atau ibunya, kita beritakan keluarganya, anaknya jadi takut sekolah. Istrinya malu di arisan atau suaminya jadi kalau itu yang terlibat istrinya, suaminya juga jadi kacau jadi gitu kan. Multi efek lah. Keluarga ini jadi kacau. Ini kan udah bisa ke arah karakter assassination. Harusnya wartawan ketika melakukan korupsi termasuk korupsi informasi, dia harus berani dihukum mati harusnya gitu loh. Karena dia kan menggugat pihak lain. Tapi tentunya saya bisa dimusin banyak teman wartawan juga ya. Gitu. Yang saya maksud korupsi informasi gini deh. Kita belak-belakan aja. Mungkin kompetensi wartawan sampai kapanpun di Indonesia atau beberapa negara, tantangan terbesarnya ada bribery atau wartawan amplop dengan berbagai jenis nama dan macam-macam. Kan masih jadi masalah. Nah, harusnya perusahaan pers dan wartawan, organisasi segala macam memerangi itu untuk memisahkan mana yang wartawan kompeten dan mana yang bukan. Ada istilah dulu dipopulerkan oleh Pak Leo Batubara almarhum, abal-abal. Bahasa Medan tuh, pura-pura ngaku-ngaku, bisa-bisanya kan gitu ya. Nah, itu tantangan. Kita harus berani katakanlah diaudit oleh publik.
Nah itu menarik Mas, Pak Bob. Ketika kita harus kompeten juga kita harus memerangi wartawan yang abal-abal misalnya yang masih dengan istilah jale dan lain sebagainya. Kadang ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, kita ini udah kompeten misalnya katanya, tapi kita harus profesional, kita tidak menerima amplop dan isinya misalnya, sementara perusahaan juga belum memberikan salary yang cukup baik lah kira-kira begitu. Sementara tugas wartawan itu sekarang banyak kan, dia harus multi talent, dia bisa nggak cuma nulis tapi juga dia moto, dia juga bikin video sekarang multitasking itu. ya, multitasking tapi single salary. Nah ini solusinya seperti apa untuk teman-teman yang sudah dianggap kompeten, sudah dinyatakan kompeten tapi mereka masih single salary? Ada jalan tidak mudah tapi bisa dilakukan dan pernah dilakukan, tapi juga mungkin teman-teman wartawan itu kurang kompak gitu ya. Ada satu bahasa langit kan, kejahatan terorganisir bisa terkalahkan oleh bisa mengalahkan kebaikan yang tercerai. Ya, itu kan bahasa langitnya lah. Kemudian kalau kembali ke Pak Adi Negoro, wartawan jurnalis, komersial dan ideal gitu ya. Tiga ini kenapa sih sekarang kan musimnya startup, kita musimnya karusel di medsos segala macam. Wartawan itu sejak muda, sejak awal harus ada keberanian dari perusahaan pers. Satu, saham buat karyawan dan wartawan. Dulu pernah berlaku. Ya, pernah bahkan menjadi semacam amanat dari keputusan menteri atau negara lah. Tapi kemudian nggak jalan gitu ya. Kemudian atau jalannya kurang pas atau mungkin wartawan kadang-kadang tidak punya jiwa itu, main tinggalin aja, itu juga jangan. Kita mesti belajar soal itu, manajemen keuangan atau marketing juga kita perlu tahu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah siklus atau katakanlah perputaran generasi itu jangan terputus, karena kadang-kadang katakanlah sekarang wartawan itu kadang-kadang bergabung di satu perusahaan pers, belum dilatih, belum apa, udah langsung liputan. Iya betul. Kan harusnya dia magang dulu pada seniornya, dia belajar dulu. Nah, belajar ini termasuk harusnya belajar marketing, dia juga belajar lobby, sampai dia menyiapkan diri. Oh begini ya, ternyata kalau liputan, oh begini ya ngadapin narasumber. Ditambah lagi, perusahaan pers itu sebetulnya dalam standar perusahaan persnya Dewan Pers sudah diarahkan untuk mesejahterakan karyawan dan wartawannya. Itu ada. Hanya saja kan tadi jangan main salah-salahan deh. Saya sering menangkap ya, penyakit yang harus segera dihilangkan itu cukup lama. Wartawan nyalain editor, editor nyalain wartawan, nanti editor dan wartawan nyalain manajemen. Nggak boleh, karena pemasaran juga disalahin. Iya, nanti itu harusnya sinergi dari awal. Dan internet membuka semuanya, aplikasi, platformnya ada, peluang-peluangnya. Yang lebih hebat lagi Mas Yatpin, semuanya gratis. Iya ya. Aplikasi kan gratis. Ada yang berbayar, lebih canggih ada. Tapi dari yang gratis ini kita bisa pelajari. Harus dimaksimalkan. Termasuk startup. Mungkin juga Dewan Pers perlu melihat, misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kan ada perusahaan personal atau pribadi gitu ya, yang agak berbeda dengan PT perseroan terbatas kan. Yang itu, pribadi sendiri ada. Itu harusnya wartawan dengan katakanlah konten kreator. PT pribadi bisa tuh ya harusnya. Harusnya ya, tapi Dewan Pers kan sekarang belum masih yang berbadan berdebat hukum. ya, berbadan hukum segala macam. Yang paling penting adalah manajemen startup itu harus masuk dalam konteks teman-teman wartawan bahwa oh gini nih. Jadi jangan sampai dia merasa semua beritanya dia udah paling hebat. Enggak, dia harus tahu punya pasar nggak nih. Iya. Ya, itu yang tantangan kita. Tepi jurangnya ada di situ. Baik Pak Bob, saya rasa cukup menarik diskusi kita, tapi saya mungkin teman-teman juga perlu intisari dari apa yang kita perbincangkan pada hari ini tentang falsafah Ratu Dunia. Dan pesannya untuk teman-teman wartawan sekarang terutama yang di media media online gitu. Mas Yatpin, saya ini hobi banyak hal ya, termasuk hobi nonton film. Saya juga suka itu. Mas Yatpin tahu nggak, kenapa yang namanya Superman, Spiderman, bahkan Venom itu wartawan. Iya. Tapi ketika jadi wartawan dia nggak pakai topeng. Iya. Gitu kan? Dan jawabannya mungkin ada di film Spiderman. Ya ketika dia dinasihati oleh pamannya. Pamannya bilang, more power are more responsibility. Dengan kekuatan atau daya yang besar, itu harus punya tanggung jawab yang besar. Juga, ya.
Spider-Man berikutnya ketika pamannya meninggal, kemudian di makam, itu juga dia dapat nasihat dari tantenya bahwa lihatlah persahabatan tuh jauh lebih penting. Oh, iya. Nah, jadi wartawan tuh harus punya sahabat. Iya, iya. Itu dunia kita juga, jejaring dan lobby. Yang tidak kalah pentingnya lagi ketika di Superman. Ya kan Superman katanya bukan makhluk bumi ya. Iya. Dia datang dari planet Krypton segala macam. Oke, tetapi ketika dia ada di jadi wartawan, dia membumi. Jadi wartawan juga harus membumi. Mungkin bisa kita simpulkan itu, dan Pak Adi Negoro yang hobi travel writing. Keliling, ya. Juga saya punya senior di LPDS nih Pak Atma Kusuma. Beliau juga kenal Pak Adi Negoro. Beliau besar dan banyak diskusi dengan Pak Mohtar Lubis. Ada satu juga pesannya. Wartawan wajib jalan-jalan keliling dunia. Nah, betul itu. Sehingga kita tidak pernah bilang ini salah atau ini benar, Ya, tetapi terbuka sudut mata pandang. kita ya, sudut pandangnya. Orang itu karena sudut pandangnya. Itu kan menarik juga ya. Pola-pola begitu. Dan mungkin ada satu yang sebagai ratu dunia, ratu itu bukan berarti dia bisa memerintah. Tapi dia bertanggung jawab pada rakyatnya. Wartawan punya tanggung jawab pada publiknya. Gitu kan. Perkara nyanya itu kemudian nyanya itu adalah segmen pasar. Tapi kalau mau bermain di media siber harus pertimbangkan global. Karena semua bahasa ada di Google Translate juga. Iya. Itu sih Mas Jatwin. Oke, saya kira menarik. Saya tidak perlu menyimpulkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bob. Saya kira sudah bisa dipahami lah teman-teman pemirsa semua. Kita akhiri LPD Circle untuk sesi hari ini. Selamat bertemu kembali pada hari yang akan datang.